Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Tuhan membimbing kita untuk mengerti, untuk mengalami kerajaan Allah. Dan semoga kita boleh bertumbuh dalam pengertian dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Melalui sabda Tuhan, terutama Injil suci, kita mendengarkan sabda demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, ia menjual seluruh miliknya, lalu kemudian membeli ladang itu. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sedikit katekese. Kerajaan Allah ini mencakup dua hal yang semoga kita alami, kita mengerti, lalu kita bertumbuh dalam iman. Kerajaan Allah yang pertama menyangkup yang masih mengembara, masih berada di dunia ini, yaitu gerejanya, gereja Tuhan. Gereja yang adalah persekutuan, komunitas umat beriman. Tidak lain tidak bukan, itu adalah kita. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu kita. Yang berziarah, yang mengembara, pribadi-pribadi yang beriman kepada Tuhan. Dan semoga kita sungguh makin beriman. Dan kerajaan Allah itu akan mencapai kepenuhannya nanti di dalam kerajaan surga. Jadi, kerajaan Allah itu saat ini kita alami dan yang akan datang. Semua yakin ya? Besok akan sowan Gusti. Maka semoga sungguh di dunia dan di surga
kita mengalami kerajaan Allah itu. Dan melalui Injil suci, di mana orang yang menemukan, yang mengerti, lalu digambarkan menjual seluruh miliknya dengan penuh sukacita, lalu membeli ladang itu, membeli mutiara itu. Suatu gambaran pribadi yang menemukan kerajaan Allah itu bersukacita, bahkan berani kehilangan harta bendanya untuk kemudian memiliki kerajaan Allah itu. Suatu gambaran kepercayaan, keyakinan yang begitu besar, begitu dalam akan Tuhan Allahnya. Nah, semoga dengan sabda ini kita terdorong, termotivasi untuk semakin memperdalam iman kita. Bahkan kita yakin dengan kata-kata yang disampaikan Tuhan, carilah dulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan bagimu. Nah, semoga ini sungguh menjadi dinamika ketekunan iman kita. Supaya lebih sederhana, saya mengajak untuk memahami ini semua dengan ungkapan orang Jawa. Kebanyakan orang Jawa yang bukan, ya semoga mengerti. Ungkapan orang Jawa yang mengatakan demikian, madep, mantep, derek Gusti. Madep, mantep, derek Gusti. Semoga ungkapan Jawa itu menjadi suatu ungkapan hati kita yang beriman juga. Madep, bahwa hidupnya terarah, tertuju kepada Allah. Allah selalu dilibatkan dalam hidupnya. Maka bangun pagi, mengawali dengan Allah. Maka doa malaikat Tuhan itu doa yang mengiringi dinamika hidup. Jam 6 pagi, lalu jam berapa? Jam 12 siang, lalu jam 6. Di mana di dalam dinamika langkah hidup, awal, tengah, akhir, selalu melibatkan Tuhan, selalu menempatkan Tuhan di dalam hidup. Mau sekolah, mau bekerja, mau pergi, mohon rahmat berkat Tuhan di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, semoga kita juga demikian, entah sebagai anak, remaja, kaum muda, dewasa, orang tua, dan juga yang kakung, yang putri. Madep, lalu kemudian mantep. Kalau bahasa Jawa bagus banget, gumulolonging ati derek Gusti. Itu menggambarkan seluruh jiwa raga mantap ikut Tuhan. Gumolonging ati, sepenuh hati mengikuti Tuhan, sehingga sungguh hidupnya diwarnai oleh Tuhan sendiri. Bahkan berani menjadi pewarta, berani menjadi saksi akan Tuhannya, berani membicarakan Tuhannya dengan anaknya, dengan ibunya, dengan istrinya,
dengan suaminya, bahkan mungkin dengan yang lain. Berani berdiskusi, berani berdialog dengan imannya. Nah, semoga ibu bapak ketika di masyarakat mungkin ada yang ditanya, mungkin ada yang diajak bicara. Kalau Katolik itu perayaannya kapan ya? Natal, Paskah. Itu apa ya? Lalu ada Bunda Maria. Bunda Maria itu apa ya? Nah, semoga kita berani untuk mewartakan itu, bersaksi. Seperti ketika kita selesai Ekaristi ini sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Jadi belum selesai. Ekaristi itu tidak egois untuk diri sendiri. Namun setelah merayakan Ekaristi, apa yang kita terima, apa yang kita imani harus diwartakan dalam kata, sikap, perilaku, perbuatan kita, dan juga kesaksian pewartaan hidup. Katolik bener ini. Lalu madep, mantep, derek Gusti itu bisa dicek atau ditandai oleh pribadi yang bagaimana? Yaitu seperti digambarkan dalam Injil suci, menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu, ladang itu. Konkretnya, sederhananya apa? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita adalah gereja, anggota gereja, komunitas umat beriman, mulai dari yang terkecil, keluarga kita, gereja kecil, Ecclesia Domestika, lalu kemudian gereja lingkungan, lalu kemudian gereja wilayah, lalu kemudian gereja paroki. Kita adalah anggota dalam persekutuan, komunitas, di keluarga, di lingkungan, di wilayah, dan paroki. Madep mantep derek Gusti, bagaimana ditandai? Yaitu kemarin ketika wawancara calon baptis, ini saya ungkapkan hari Rabu kemarin. Menjadi orang Katolik itu sebenarnya sederhana, Dek. Mbak, Mas, Bu, Pak. Gimana Romo? Menjadi anggota lingkungan, wilayah, gereja paroki itu sederhana. Bagaimana Romo? Kalau tidak bisa, itu tidak apa-apa. Misalkan di lingkungan ada rosario, kalau memang benar tidak bisa, tidak apa-apa. Di wilayah atau di paroki ada Ekaristi Minggu, kalau benar-benar tidak bisa, entah karena tugas, sakit, dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Namun, kalau bisa, namun mengatakan tidak bisa, itu baru jelek. Jadi di gereja lingkungan, gereja wilayah, gereja paroki, kalau tidak bisa, ada undangan, ada ajakan, itu tidak bisa karena ada ini, ada itu, tidak apa-apa. Dimaklumi dan dipahami. Namun kalau bisa dan di rumah tidak ngapa-ngapain, mungkin nonton TV saja, lalu mengatakan bahwa aku tidak bisa, itu baru jelek. Nah, kira-kira apakah aku pribadi yang madep mantep derek Gusti? Kalau benar-benar aku tidak bisa, aku mengatakan aku tidak bisa. Namun ketika aku bisa,
aku upayakan, aku perjuangkan. Karena memang aku ada waktu longgar. Namun kalau bisa mengatakan tidak bisa, ini imannya rodo owah. Dia sudah membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan. Lawang bisa, namun mengatakan tidak bisa. Nah, semoga kita sungguh-sungguh melihat hidup kita masing-masing. Dan secara khusus untuk menutup renungan ini, kita akan mendendangkan lagu Sak Jeke Derek Gusti. Sak Jeke Derek Gusti, kita bersukacita.